kembali lagi di Eco Talks bersama aku Okta dan rekan aku Naysila. Nah, hari ini kita kira-kira mau membahas apa sih, Nay? Jadi kita di sini mau membahas topik yang menarik nih Mbak Okta tentang SCP, Karakter, Conduct, Performance, Industri, Retail di Indonesia. Nah, untuk membahas topik menarik tadi nih, kita tuh mendatangkan beberapa narasumber. Kira-kira siapa ya? Mending kita langsung kenalan aja nggak sih? Oke, kita panggilin langsung aja narasumber kita. Ada Mbak Lia dan juga Mbak Zahra. Oke, ini di sini udah ada Lia sama Zahranya nih. Mending kita langsung kenalan lebih lengkap lagi nggak sih tentang mereka? Boleh dong, kenalan sama Mbak Lia. Boleh ke Mbak Zahranya dulu nih. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Zahra dari EP UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2024. Hai Mbak Zahra. Halo, nama aku Lia dari EP angkatan 2024. Halo Lia. Oke, di topik kali ini kita mau membahas studi kasus tentang Alfamart dan Indomaret nih. Kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama ya, tentang struktur pasarnya. Nah, menurut kalian nih sebagai mahasiswa ekonomi, gimana sih bentuk persaingan antara Alfamart dan Indomaret? Mungkin bisa dari Zahra dulu. Oke, kalau kita lihat industri minimarket di Indonesia ini kan didominasi oleh dua pemain besar, yaitu kan ada Alfamart dan juga Indomaret. Nah, ini menunjukkan pasar berbentuk duopoli, di mana hanya ada dua pemain dominan yang menguasai pangsa pasar. Nah, tadi kan kita udah dengar dari narasumber satu kita, yaitu Mbak Zahra. Kita juga pengen tahu nggak sih pendapat dari narasumber dua kita nih, ada Mbak Lia. Ya, menurut saya betul apa yang dikatakan Mbak Zahra. Hambatan masuk ke pasar ini juga cukup tinggi karena butuh modal besar, jaringan distribusi, dan lokasi yang strategis. Jadi pemain baru sulit untuk bersaing. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan yang kedua nih. Oke, boleh. Jadi kalau dilihat dari struktur pasarnya, menurut kalian apa sih yang bakal dilakukan sama Alfamart sama Indomaret ini, strateginya itu apa gitu? Oke, mungkin bisa dari Mbak Lia dulu kali ini. Menurutku mereka bersaing lewat strategi harga, promo besar-besaran seperti diskon, paket hemat, bahkan cashback digital. Oke, menarik ya. Terus kita mungkin mau dengar juga dari Mbak Zahra gimana? Oke, selain itu tuh lokasi toko ini juga sangat dekat dengan konsumen ya. Hampir di setiap jalan kita bisa menemukan kayak ada Alfamart atau Indomaret. Mereka juga menghadirkan inovasi digital, misalnya kayak ada aplikasi Alfagift atau e-saku yang memudahkan transaksi dan loyalty program. Oh, Alfagift juga banyak sih yang gunain ya sekarang. Oke, ini udah datang nih narasumber kita selanjutnya. Mungkin kita bisa kenalan lebih lengkap lagi nggak sih sama mereka? Ya, boleh kenalan ke teman-temannya dulu. Mungkin PPN dulu. Oke, aku Tika dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2024. Oke, aku Dira dari EP 24. Dari universitas mana nih Kak? Kita dari UPN ya Kak. Jadi Kak Dira sama Kak Tika, kita tuh di sini mau membahas topik tentang SCP, Struktur, Conduct, Performance, Industri Retail di Indonesia. Nah, studi kasusnya ini kita ngambil Indomaret sama Alfamart nih. Oke, nah di pembahasan kali ini nih, aku mau tahu dong pendapat kalian nih gimana sih dampak bagi konsumen dari perekonomian retail tersebut. Mungkin bisa dari Dira dulu. Menurut saya, konsumen yang diuntungkan dengan akses yang mudah, harga terjangkau, dan berbagai promo. Dari sisi efisiensi, mereka mampu menjaga pasokan barang dengan baik. Kalau sekarang dari Mbak Tika gimana? Oke, kalau menurut saya sendiri, keuntungan perusahaan sangat besar sehingga usaha kecil atau warung tradisional seringkali
kalah saing. Walaupun begitu, kontribusi terhadap ekonomi tetap besar karena membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kalau menurut kalian, kalau misalkan dibandingkan, mana sih yang lebih unggul? Oke, kalau menurutku Indomaret lebih unggul dari jumlah gerai yang lebih banyak dan jaringan distribusi yang lebih kuat. Kalau dari Mbak Dira sendiri? Menurut aku, Alfamart juga unggul dalam strategi promo, kreatif, dan penetrasi pasar ke daerah-daerah. Jadi keduanya punya keunggulan masing-masing yang membuat pesaing tetap ketat. Oke, menarik banget jawaban dari mereka ya, Nay. Benar. Mungkin kita bisa banyak ambil kesimpulan dari narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ucapin makasih dulu karena atas udah nyempetin waktunya ke dan Eko Talks. Terima kasih. Semangat kuliahnya. Oke teman-teman, jadi dari narasumber kita tadi, kita bisa nyimpulin bahwa persaingan sehat antara Alfamart dan Indomaret ini penting bagi kesejahteraan konsumennya. Bener banget Naisila. Semoga di episode kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh penonton Eko Talks dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.